Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dari kelas 6C Karyawan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kasus awal dan kasus rod dalam materi UAS Fikih Mawaris. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan nomor 4, yaitu mengenai kasus awal, yang dimana di sini seorang mayit meninggalkan harta warisan sebesar 500 juta dan ahli waris yang ada yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan bapak. Nah, di sini suami mendapatkan bagian 1/4 karena ada furu atau ada keturunan. Kemudian anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 karena hanya ada satu orang. Kemudian di sini cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian 1/6 karena ada bintun yang mendapatkan 1/2. Kemudian bapak mendapatkan bagian 1/6 karena terdapat furu. Nah, setelah diketahui bagian-bagiannya, lalu kita cari KPK dari 4, 2, 6, dan 6. Nah, KPK dari 4, 2, 6, dan 6 ini adalah 12. Nah, cara menghitungnya, 12 dikali 1 dibagi 4 hasilnya menjadi 3. 12 dikali 1 dibagi 2, 6. 12 dikali 1 dibagi 6, 2. 12 dikali 1 dibagi 6, 2. Nah, jadi ketika ditambahkan 3, 6, 2, dan 2 ini hasilnya adalah 13. Jadi majmu sihamnya adalah 13. Diketahui bahwa harta tirkahnya sebesar 500 juta rupiah, kemudian majmu sihamnya 13, dan sahmun dari suami itu 3, anak perempuan itu 6, sahmun cucu perempuan dari anak laki-laki itu 2, dan sahmun bapak itu adalah 2. Nah, kita menggunakan rumus harta tirkah dibagi majmu siham dikali sahmun masing-masing. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama untuk suami. Nah, 500 juta dibagi 13 dikali 3 hasilnya 115.384.615. Kemudian bagian anak perempuan, 500 juta dibagi 13 dikali 6 hasilnya 230.769.231. Kemudian untuk bagian cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu 500 juta dibagi 13 dikali 2 jadi 76.923.077. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagian bapak. Nah, bapak ini memiliki bagian 500 juta dibagi 13 dikali 2 jadi hasilnya 76.923.077. Jadi ketika dijumlahkan maka hasilnya 500 juta. Jadi pada kasus awal ini tidak ditemukan sisa. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan nomor 5 yaitu mengenai kasus rod. Nah, di sini di nomor 5 ini kasus rod, seseorang meninggalkan harta warisan sebesar 240 juta dan ahli waris yang ada itu hanya 3 yaitu istri, ibu, dan seorang anak perempuan. Kemudian istri mendapatkan bagian 1/8 karena memiliki keturunan atau furu. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena mayit tersebut memiliki keturunan atau furu. Yang selanjutnya yaitu anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 karena hanya satu orang saja. Kemudian untuk sekarang dicari dulu KPK dari 8, 6, dan 2. Nah, KPK dari 8, 6, dan 2 itu adalah 24. Nah, cara
Cara menghitungnya, 24 dikali 1 dibagi 8 hasilnya 3. Yang selanjutnya, bagian ibu, 24 dikali 1 dibagi 6 hasilnya 4. Untuk anak perempuan, 24 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 12. Dan dijumlahkan hasilnya 19 menjadi majmu' syiham. Nah, jadi majmu' syihamnya adalah 19, kemudian KPK-nya 24. Nah, di sini terjadi kasus rod karena KPK lebih besar daripada majmu' siham. Nah, untuk kasus rod ini kita menggunakan rumus harta tirkah dibagi KPK kemudian dikali sahmun masing-masing. Nah, untuk yang pertama ini yaitu bagian istri. Nah, 240 juta dibagi 24 dikali 3 hasilnya 30 juta. Yang kedua untuk ibu. Nah, 240 juta dibagi 24 dikali 4 hasilnya 40 juta. Dan yang terakhir untuk anak perempuan. Nah, 240 juta dibagi 24 dikali 12 hasilnya 120 juta. Nah, 30 juta ditambah 40 juta, kemudian ditambah 120 juta, hasilnya menjadi 190 juta. Oke, seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa harta tirkah atau harta yang ditinggalkannya itu sebesar 240 juta, kemudian dikurangi 190 juta, jadi ada sisa dari harta waris tersebut 50 juta. Nah, 50 juta ini adalah sisa yang harus dibagikan kepada ibu dan anak perempuan. Nah, kenapa istri tidak mendapatkan bagian dari sisa ini? Karena istri sudah mendapatkan harta gono gini. Nah, jadi sisa ini dibagi kepada ibu dan anak perempuan. Nah, sahmun dari ibu itu adalah 4 dan sahmun dari bintun itu adalah 12, sehingga kalau dijumlah menjadi 16. Nah, ini menjadi asal masalah. Oke, sekarang harta sisa yang besarnya 50 juta ini dibagi 16 jadi 3.125.000. Nah, berarti untuk bagian ibu itu adalah 3.125.000 dikalikan sahmun. Nah, sahmun dari ibu itu adalah 4, berarti hasilnya 12.500.000. Nah, untuk yang anak perempuan ini 3.125.000 dikali sahmun. Nah, sahmun dari bintun atau anak perempuan ini adalah 12, sehingga mendapatkan bagian 37.500.000 rupiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.